Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial, ya, materi matematika peminatan kelas 10 MIPA. Oke, kita lihat. Jadi kita lihat dulu nih pengertian dari persamaan eksponensial itu sendiri. Jadi persamaan eksponensial itu adalah persamaan bentuk eksponensial yang memuat variabel, dan variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Jadi seperti apa bentuk-bentuk umumnya? Kita lihat. Oke, kita lihat ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari persamaan eksponensial itu ada 6, ya. Jadi yang pertama itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dan yang terakhir itu adalah A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah b dikali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, jadi ini secara keseluruhan ada 6 bentuk umum dari persamaan eksponensial. Untuk yang bentuk umum 1 sampai 3 itu basisnya berbentuk sebuah bilangan, sebuah angka, ya. Kemudian yang bentuk umum 4 dan bentuk umum 5 itu basisnya berbentuk fungsi. Nah, itu bedanya. Kemudian yang bentuk ke-6 itu persamaan eksponensial yang berbentuk persamaan kuadrat. Oke, jadi beda-beda, ya. Nah, untuk yang pertemuan pada kali ini kita akan membahas yang bentuk umum 1, 2, dan 3 ketika basisnya berbentuk sebuah nilai atau sebuah angka gitu, ya. Kita lihat satu-satu contohnya. Contoh soal yang pertama. Jadi disuruh menentukan penyelesaian dari 3 pangkat X kurang 7 sama dengan 1/9. Jadi penyelesaian dimaksud di sini adalah nilai X-nya itu berapa, sehingga persamaan ini bernilai benar. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Jadi bentuk yang ini adalah menggunakan bentuk umum ke-1 yang tadi, ya, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Gimana cara menyelesaikannya? Jika bentuknya seperti ini, maka tinggal diambil nilai pangkatnya saja, ya. Yaitu fx akan sama dengan m dengan syarat bahwa basisnya ini, ya, bilangan pokoknya ini nilainya harus sama. Jika sudah sama, maka tinggal diambil nilainya. Fx sama dengan m. Jadi seperti itu. Oke, kita jawab. Jadi ini soalnya 3 pangkat X kurang 7 sama dengan 1/9. Ya, ini basisnya 3, ini basisnya masih 1/9. Kan basisnya belum sama nih. Maka disamakan dulu, ya, dengan mengubah bentuknya. Oke, kita lihat. Jadi 9 ini kan sama dengan 3 pangkat 2. Kan begitu, ya. Jadi tujuan kita pertama adalah samakan nilai basisnya yang di ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat eksponensial yang sudah kalian pelajari sebelumnya, maka 3 pangkat 2 ini bisa diubah menjadi 3 pangkat min 2. Dibalik, gitu ya, supaya sama-sama 3. Ini kan basisnya sudah sama nih. Ini 3, ruas kanan juga 3. Maka dengan penyelesaian yang tadi, tinggal diambil pangkatnya saja. Sehingga menjadi X dikurang 7 sama dengan min 2. Gitu. Ya udah, tinggal diselesaikan. Min 7-nya pindah ke sini kan, sehingga X sama dengan min 2 ditambah 7, sehingga X sama dengan 5. Jadi untuk soal pertama ini penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Oke, gampang kan? Gampang. Itu yang contoh pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, jadi sama pertanyaannya. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 4 dipangkatkan dengan min X min 1. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi ini menggunakan bentuk umum kedua, yaitu
A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bedanya di mana dengan bentuk umum yang pertama? Untuk bentuk umum yang pertama tadi, itu pangkatnya yang di ruas kiri itu berbentuk fungsi, yang di ruas kanan itu berbentuk sebuah bilangan. Tapi kalau yang kedua, pangkatnya ini sama-sama fungsi, kiri dan kanan sama-sama bentuk fungsi. Gimana penyelesaiannya? Ya udah sama dengan yang tadi, tinggal diambil nilai pangkatnya saja dengan syarat basisnya ini harus sama, gitu ya. Tahapannya juga sama. Oke, kita selesaikan. Ini soal yang tadi. Ini basisnya 2. Yang ini basisnya 4. Kan belum sama basisnya. Maka disamakan dulu basisnya. 4 diubah menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 2. Supaya sama-sama 2 basisnya. Kan begitu. Oke, berarti menggunakan sifat eksponensial yang sebelumnya, maka 2 ini dikalikan dengan min X sama min 1. Sehingga menjadi 2 pangkat min 2x dikurang 2. Nah, sekarang kan sudah sama nih. Basisnya ini 2, ini juga 2. Karena sudah sama, maka tinggal diambil pangkatnya saja. Sehingga menjadi x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan min 2x min 2. Ini kan bentuk kuadrat nih. Ya, jika bentuknya itu kuadrat, maka buatlah ruas kanan itu menjadi 0. Maka min 2x sama min 2-nya kan berarti harus dipindah ke ruas kiri. Gitu ya. Sehingga menjadi x kuadrat tambah 3x tambah 4 ditambah 2x ditambah 2. Ini berubah jadi positif. Min 2-nya juga berubah jadi positif. Menjadi x kuadrat tambah 5x tambah 6. 5x-nya dari mana? Ini 3x tambah 2x. 4 tambah 2 menjadi 6. Ya. Sehingga menjadi persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu gimana? Tinggal difaktorkan. Menjadi x tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka ketemulah nanti x tambah 2 itu sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya ketemu x sama dengan min 2. Kenapa min 2? 2-nya pindah ke ruas kanan jadi min 2. Kan gitu. Ini juga 3 pindah ruas kanan jadi min 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Oke, jelas ya? Gampang. Kita lanjut. Nah, contoh soal yang terakhir. Yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x tambah 4. Nah, gimana caranya? Jadi ini menggunakan bentuk umum yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Basisnya berbeda. Kalau yang 1 sama 2 tadi itu kan basisnya sama. Ya, ruas kiri sama ruas kanan. Tapi ini basisnya beda. Ini A, ini B. Tapi yang sama adalah pangkatnya. Nah, itu bedanya. Pangkatnya sama. Gimana penyelesaiannya kalau seperti ini? Jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Fx itu adalah pangkat dari persamaan itu sendiri. Ini di soalnya adalah basisnya berbeda. Ini basisnya 3, ini basisnya 5. Tapi pangkatnya sama. Gitu ya. Maka selesaikan menggunakan cara yang tadi bahwa fx sama dengan 0. Dalam hal ini fx-nya adalah x kuadrat min 5x tambah 4 sama dengan 0. Jadi tinggal seperti itu. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal difaktorkan menjadi x min 4 dikali x min 1 sama dengan 0. Maka nanti ketemulah x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Jadi ada 2 nilai x-nya. Oke, jelas ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari soal dari bentuk umum 1 sampai 3. Yang basisnya berbentuk sebuah angka atau bilangan. Oke, jelas. Nah, agar lebih jelas lagi, maka bisa kalian coba latihan soal berikut. Persis ya, ada 3 soal Pak Guru kasih. Ini yang pertama, yang kedua, ini bentuk umum kedua, ini bentuk umum yang ketiga. Oke, silahkan dikerjakan. Jika masih belum jelas, bisa diputar ulang videonya.
Oke, itu saja video kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.